Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikil Quddus Assalam, Al-Mu'min Al-Muhaimin, Al-Aziz Al-Jabbar. Na'udzu bihi min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat kuat serta nikmat iman. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dika Dharma Faisah, NPM 25114142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas agama, yaitu tentang zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, ada pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang apabila telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati, dan haul, masa kepemilikan selama 1 tahun. Harta yang termasuk zakat mal antara lain emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, ternak, dan investasi. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta dan membantu kaum fakir miskin. Lalu ada hukum zakat mal. Hukum zakat mal adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu hartanya mencapai nisab atau batas minimal dan telah dimiliki selama 1 tahun. Kewajiban ini berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Lalu ada syarat-syarat zakat mal. Berikut syarat-syarat zakat mal. Yang pertama itu ada Islam. Hanya orang muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Lalu yang kedua itu ada merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Ketiga, ada harta. Milik penuh harta tersebut benar-benar dimiliki dan dikuasai sepenuhnya. Lalu yang keempat, ada mencapai nisab. Jumlah harta sudah mencapai batas minimal wajib zakat. Misalnya setara 85 gram emas untuk uang atau emas. Lalu yang kelima, sudah haul. Harta tersebut dimiliki selama 1 tahun penuh, kecuali hasil pertanian yang dizakati saat panen. Kemudian ada hitungan zakat mal. Yang pertama ada zakat emas dan perak, yaitu nisab emas 85 gram, nisab perak 595 gram, kadar zakat 2,5%. Nah, zakat dengan 2,5% dikali jumlah harta yang dimiliki. Itu zakat emas dan perak. Dan jika uang atau simpanan dihitung sama seperti zakat emas karena nilainya setara uang. Contoh, saldo tabungan 120 juta disimpan selama 1 tahun, maka zakatnya 2,5% dikali 120 juta sama dengan 3 juta. Yang ketiga itu ada zakat pertanian, yaitu yang pertama nisab 520 kg gabah atau sekitar 374 kg beras. Ada kadar zakat 5% jika menggunakan biaya irigasi, 10% jika mengandalkan air hujan. Contoh, panen padi 1000 kg tanpa irigasi, maka zakatnya adalah 10% dikali 1000 sama dengan 100 kg beras. Lalu kita masuk ke pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri sebagai untuk penyucian diri setelah berpuasa di bulan Ramadan. Zakat ini dibayar dengan makanan pokok seperti beras sebanyak 1 sok, sekitar 2,5 kg, atau dengan uang senilai makanan tersebut. Tujuannya agar semua umat Islam dapat bergembira dan tercukupi kebutuhannya saat Idul Fitri. Lalu ada hukum-hukum zakat fitrah.
Hukum zakat fitrah adalah wajib fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, selama masih hidup sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Kewajiban ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma atau gandum atas setiap muslim, baik merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada syarat-syarat zakat fitrah. Berikut syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama itu ada beragama Islam. Hanya umat Islam yang wajib menunaikan zakat fitrah. Lalu yang kedua ada masih hidup saat terbenam matahari pada akhir Ramadan. Artinya, orang yang meninggal sebelum maghrib malam Idul Fitri tidak wajib zakat fitrah, sedangkan bayi yang lahir sebelum maghrib wajib dizakati. Lalu yang ketiga itu ada mampu memiliki kelebihan harta. Wajib zakat fitrah jika memiliki makanan atau harta lebih dari kebutuhan diri dan keluarga pada malam dan hari Idul Fitri. Lalu yang terakhir, menunaikan zakat tepat waktu. Zakat fitrah dikeluarkan mulai dari awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kalau dibayar setelah sholat Idul Fitri, hukumnya tidak sah sebagai zakat, tapi hanya sedekah biasa. Hitungan zakat fitrah. Pertama itu ada besaran zakat fitrah. Yang kedua ada zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok daerah setempat. Biasanya beras di Indonesia sebanyak 1 sok kurang lebih 2,5 kg atau 2,7 liter per orang. Cara menghitung rumus sederhananya, jumlah anggota keluarga dikali 2,5 kg beras. Contoh, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, sama dengan 4 orang. Maka zakat fitrah yang harus dibayar sama dengan 4 kali 2,5 kg sama dengan 10 kg beras. Lalu ada perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal wajib dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun, seperti emas, uang, atau hasil usaha. Sedangkan zakat fitrah wajib bagi setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyucian diri setelah berpuasa. Biasanya berupa beras 2,5 kg atau uang senilai itu. Jadi, zakat mal berhubungan dengan harta, sedangkan zakat fitrah berhubungan dengan jiwa dan kebersihan diri. Lalu ada kesimpulan. Zakat mal dan zakat fitrah sama-sama merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menyucikan diri dan harta. Zakat mal berfungsi membersihkan harta dan membantu pemerataan ekonomi melalui pembagian kekayaan kepada yang berhak. Sedangkan zakat fitrah berfungsi membersihkan jiwa setelah berpuasa dan membantu fakir miskin agar dapat bergembira di hari Idul Fitri. Keduanya menumbuhkan kepedulian sosial serta mempererat hubungan antar sesama muslim. Baik, sekian dari presentasi saya tentang zakat mal dan zakat fitrah. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf, sama Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.